sebagai penguasa dan pemimpin, di dalam dirinya wajib ada dua nilai setidaknya. Ada nilai-nilai ulama, ada nilai-nilai umara. Karena memang begitu yang dididik, diajarkan, disampaikan oleh sang baginda Rasul. Rasulullah itu, beliau adalah ulama, alim, ahli agama, dan juga beliau adalah umara, pemimpin negara. Kedua-duanya tidak bisa lepas, tidak bisa pisah. Makanya jangan ada pemisahan-pemisahan. Oh, ini bicara masalah agama, ini masalah politik, ini masalah bangsa negara, harus disatukan, tidak boleh dipisahkan. Kalau terpisah satu antara yang lainnya, maka terjadilah kehancuran dalam suatu bangsa dan negara itu, termasuk agama. Yang mana sahabat Rasul menyatakan, Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwa agama bangsa dan negara itu akan bisa berkembang dan tegak kalau dengan sultan. Sultan itu artinya kekuasaan. Penguasa, pemimpin itu menentukan. Ada Islam itu yang bisa dilaksanakan secara person, pribadi, ada yang enggak, hadirin. Salat bisa seorang-seorang, puasa bisa seorang-seorang. Tapi kalau sudah masalah kaitan hukum, amar ma'ruf nahi mungkar, itu tidak bisa, harus sultan. Lai berkoar-koar, buya, ustadz menyampaikan, maksiat sana tutup, tidak boleh, itu haram. Dan tutup indah-indah juga. Kalau penguasa, tajamnya dakwah penguasa itu hanya dengan selembar kertas. Buek sore, besok tempat maksiat yang ada di sana tutui, stempel, tanda tangan, edarkan. Besok pagi tutui itu, seksilan soal. Itu hebatnya. Makanya sultan itu sangat penting sekali. Pemimpin yang kita idola-idolakan, yang kita damba-dambakan di dunia ini, kalau berbuat zalim, nanti di akhirat tak kala melihat azab dan siksa Allah, dia lepas tangan. Awak menuntui, saya kan ikut kamu dulu, ambo ikut memilih dulu, mana tanggung jawabmu? Lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 167, itu dijelaskan oleh Allah bahwa mereka dengan kita, dia tidak mau memberikan pertanggungjawaban. Ambo tidak bisa do, bantu ambo seorang tidak lapih do, ngapain kamu ikut dulu? Saya masuk neraka karena dosa saya, dia masuk neraka karena kesalahan dia, ngapain milih saya? Ingat, dia lepas tangan. Maka kedua-duanya juga nanti akan bergolong ke dalam neraka kalau seandainya salah dalam memilih. Itu lalu itu. Kalau pemimpin yang lurus niatnya, dia akan mensejahterakan rakyat dan masyarakatnya, bukan untuk kekuasaan. Bahkan kalau kata Rasul, kalau ada seseorang menggebu-gebu ingin berkuasa, minta jabatan, jangan diagih. Jangan diagih itu jangan dipilih ya. Artinya apa? Dia akan zalim. Zalim terhadap rakyat, masyarakat, zalim terhadap Allah, bangsa dan negara. Idza datil amanah fantasiru sa'ah. Kalau amanah lah disia-sia, tunggu saat kehancurannya pasti tiba. Jadi oleh sebab itu hati-hati dan waspada bagi kita, suci bersih. Pemimpin yang betul imannya, dia mendirikan sholat, maka dia akan menjaga hartanya. Baswawa yang singke tidak mau dia KKN, dia tidak pakai prinsip hati gote, halal haram hantam taruh indah, tapi dia halal jelas baik. Pemimpin yang betul mengikuti Allah dan Rasul, dia tidak dipastikan tidak bertentangan hukumnya dengan hukum Allah. Jadi kalau ada pemimpin hadirin yang kebijakannya bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul, tidak boleh diikuti, hukumnya haram. La ta'ati li makhluk
Itu dalilnya fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau untuk bermaksiat kepada sang khaliq Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya penolong-penolongmu hanyalah Allah dan Rasul dan orang-orang yang beriman. Mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran, surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 55. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, berikan kesehatan zahir dan batin, diberikan waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati untuk selalu kita berada di atas jalannya. Mudah-mudahan semua dan seluruh amal kebaikan, amal soleh yang kita lakukan siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita berlandaskan kepada firman Allah dalam waktu yang relatif singkat ini, surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 55. Di sini Allah memberikan informasi bahwa sesungguhnya walimu, penolong-penolongmu. Jadi bahasa kata wali itu sudah diambil, bahkan di Indonesia kan dipakai dalam keseharian kita, yaitunya ada wali kota, wali jorong, wali kampung, dan semua itu tujuannya adalah sebagai pelindung, pengayom, membawa, mengajak, membimbing. Kalau di sini innama menyatakan untuk semuanya. Innama waliyukumullah wa rasuluh, sesungguhnya penolong-penolongmu hanyalah Allah. Kalau hanyalah Allah berarti tidak ada yang lain. Rasul. Kemudian pelaksanaan dari kepemimpinan Allah dan Rasul itu, yang mana Allah memberikan pada manusia pertama, yaitunya Nabi Adam.
Kenabian dan kerasulan sekarang sudah tiada, maka masalah kepemimpinan masih boleh dilanjutkan. Kenabian dan kerasulan memang sudah terputus. Ini Muhammadiyah, penutup para nabi, yaitunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepemimpinan masih bisa dilanjutkan. Nah, siapa? Kalau di sini Allah menjelaskan allazina amanu, orang yang beriman, wa yuqimunas sholata, kemudian mereka itu mendirikan salat, wa yu'tunaz zakata, menunaikan zakat, wa hum raki'un, mereka itu ruku', artinya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya yang terjadi, dan malahan menurut dalam ilmu tafsir, dalam Al-Quran ini hukumnya wajib bagi umat Islam. Ternyata masalah kepemimpinan itu adalah sangat penting, menentukan juga termasuk berkaitan dengan akidah dan ibadah di dalamnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya agar itu terwujud, agar itu bisa tercapai dan bisa menjadi kenyataan di tengah masyarakat, tentu sebagai penguasa dan pemimpin di dalam dirinya wajib ada dua nilai setidaknya. Ada nilai-nilai ulama, ada nilai-nilai umara. Karena memang begitu yang dididik, diajarkan, disampaikan oleh sang baginda Rasul. Rasulullah itu, beliau adalah ulama, alim, ahli agama, dan juga beliau adalah umara, pemimpin negara. Kedua-duanya tidak bisa lepas, tidak bisa pisah. Makanya jangan ada pemisahan-pemisahan. Oh, ini bicara masalah agama, ini masalah politik, ini masalah bangsa negara, harus disatukan, tidak boleh dipisahkan. Kalau terpisah satu antara yang lainnya, maka terjadilah kehancuran dalam suatu bangsa dan negara itu, termasuk agama. Yang mana sahabat Rasul menyatakan, Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwa agama bangsa dan negara itu akan bisa berkembang dan tegak kalau dengan sultan. Sultan itu artinya kekuasaan. Hadirin kaum muslimin, kita lihat sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah itu di Mekah lebih kurang 13 tahun. 13 tahun di Mekah tidak ada apa-apanya. Kenapa? Tidak punya kekuasaan. Ternyata kekuasaan itu sangat penting untuk pelaksanaan penerapan hukum-hukum Allah. Pada hakikatnya penguasa mutlak tunggal itu adalah Allah. Langit dan bumi beserta isinya, dunia akhirat, itu Allah. Pelaksanaan kekuasaan dan kepemimpinan Allah itu manusia. Itulah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul sudah tiada, dilanjutkan oleh khalifah. Nabi dan rasul, para khalifah itu standarisasinya berdasarkan aturan Allah. Tidak ada lain daripada itu. Nah, jadi oleh sebab itu, kalau kita lihat dalam sirah, tak kala Rasulullah itu wafat hari Itsnin, hari Senin, dikuburkan, dimakamkan hari Rabu, 3 hari nunggu. Itu apa? Begitu penting menunggu tentang masalah kepemimpinan. Rasul tidak pesan, kalau ambo meninggal besok Abu Bakar gantian, kalau ambo wafat nanti gantian Umar, kalau ambo wafat nanti Ali kau jadi khalifah. Tidak. Rasulullah tidak ada begitu. Rasulullah tidak ada meninggalkan amanah. Maka tak kalah dalam rentang waktu yang 3 hari itu mencari siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan. Berarti begitu penting masalah kepemimpinan.
Jadi umat Islam jangan alergi pula bicara masalah kepemimpinan, masalah politik. Di dalam Islam itu ada politik, strategi bagaimana untuk menerapkan aturan-aturan Allah dan Rasul. Bagaimana Rasulullah bisa diterima di Madinah, itu strategi politik, jenayah siasah. Kalau tidak ngerti kita, tidak tahu bahwa antipati kita, alergi kita dengan politik, maka yang akan berkuasa orang-orang yang anti terhadap Islam. Maka Islam itu akan dijajah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu sangat penting sekali. Entar lagi kita akan mengadakan pesta demokrasi, akan memilih siapa yang kita beri amanah, siapa yang akan kita tunjuk di dalam bilik suara yang kecil itu 5 tahun yang akan datang membawa negara kita ini bagaimana dan kemana arahnya. Kita yang menentukan. Maka oleh sebab itu, ingat hadirin, tak kalah kita memilih itu, kita bersaksi bahwa si anu itu benar dan mampu, bisa. Ingat, kita akan dihisab oleh Allah, akan diminta pertanggungjawaban. La tazalu maqadamu 'abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Persoalan itu persoalan dunia. Salah satunya adalah yang akan dihisab itu an jasmihi, jasad kita ini, jisim kita ini. Tak kala kita memilih apa standar kita memilih seseorang itu, kita angkat menjadi imam, menjadi pemimpin. Jadi falsafah berbangsa dan bernegara ini ada dalam sholat berjamaah. Hadirin, siapapun saja boleh menjadi jamaah. Anak-anak boleh jadi jamaah, perempuan boleh jadi jamaah, orang buta boleh jadi jamaah, orang cacat boleh jadi jamaah. Tapi jadi imam tidak sembarangan, selektif, pilihan, harus ada seleksi. Inilah yang disampaikan oleh Allah. Satu, iman harus teruji imannya, bukan sembarangan. Dan iman itu bukan pencitraan. Menjalan kumpanye iman tidak tanggung hebatnya doh. Hilang kumpanye selesai tidak tahu lagi. Bahkan orang beriman itu menjadi sasaran. Itu tidak benar. Munafik itu namanya itu. Tidak boleh. Makanya iman itu betul. 13 tahun di Mekah itu iman. La ilaha illallah, Allah ahad, Allah ahad. Itu tauhid itu. Kalau iman dua tauhid mantap, akidah hebat, insya Allah tidak kabah aman. Tidak akan terjadi hiruk pikuk. Penguasa, pemimpin itu menentukan. Ada Islam tuh yang bisa dilaksanakan secara person, pribadi. Ada yang tidak, hadirin. Salat bisa seorang-seorang, puasa bisa seorang-seorang. Tapi kalau sudah masalah kaitan hukum, amar ma'ruf nahi mungkar, itu tidak bisa, harus sultan. Contohnya lay berkuar-kuar buya ustadz menyampaikan maksiat sana tutup, tidak boleh, itu haram. Dan tutup indah juga. Kalau penguasa, tajamnya dakwah penguasa itu hanya dengan selembar kertas. Buek sore, besok tempat maksiat yang ada di sana tutui, stempel, tanda tangan, edarkan. Besok pagi tutui itu. Sebesilan soal. Itu hebatnya. Makanya sultan itu sangat penting sekali. Lihat tak kalah Rasul sampai di Madinah, datang ke Mekah lagi, bagaimana membawa Islam itu terang. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, pemimpin yang kita idola-idolakan, yang kita damba-dambakan di dunia ini, kalau berbuat zalim, nanti di akhirat tak kalah melihat azab dan siksa Allah, dia lepas tangan. Awak menuntui, saya kan ikut kamu dulu,
Ambo ikut memilih dulu, mana tanggung jawabmu. Lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 167. Itu dijelaskan oleh Allah bahwa mereka dengan kita, dia tidak mau memberikan pertanggungjawaban. Ambo tidak bisa do, bantu ambo seorang tidak lapih do. Ngapain kamu ikut dulu? Saya masuk neraka karena dosa saya, dia masuk neraka karena kesalahan dia. Ngapain milih saya? Ingat, dia lepas tangan. Maka kedua-duanya juga nanti akan bergolong ke dalam neraka kalau seandainya salah dalam memilih pemimpin. Oleh sebab itu, iman wa yuqimunas shalah, dia taat, dia mendirikan salat. Ingat hadirin, falsafah salat itu sangat luar biasa. Niat saja itu lalurui itu. Kalau pemimpin yang lurus niatnya, dia akan mensejahterakan rakyat dan masyarakatnya, bukan untuk kekuasaan. Bahkan kalau kata Rasul, kalau ada seseorang menggebu-gebu ingin berkuasa, minta jabatan, jangan diagih. Jangan diagih itu jangan dipilih ya. Artinya apa? Dia akan zalim. Zalim terhadap rakyat, masyarakat, zalim terhadap Allah, bangsa dan negara. Idza datil amanah fantasiru sa'ah. Kalau amanah lah disiu-siuan, tunggu saat kehancurannya pasti tiba. Jadi oleh sebab itu hati-hati dan waspada bagi kita. Wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah, menunaikan zakat. Pemimpin, zakat itu maknanya suci, bersih. Pemimpin yang betul imannya, dia mendirikan salat, maka dia akan menjaga hartanya. Baswawa yang singke ndak mau dia KKN, dia tidak pakai prinsip hati gote halal haram hantam tarui, ndak, tapi dia halal jelas baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan terakhir kata Allah, wahum rakiun, mereka itu tunduk dan patuh kepada Allah. Pemimpin yang betul mengikuti Allah dan Rasul, dia tidak dipastikan tidak bertentangan hukumnya dengan hukum Allah. Jadi kalau ada pemimpin hadirin yang kebijakannya bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul, tidak boleh diikuti, hukumnya haram. La ta'ati li makhluk, itu dalilnya fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau untuk bermaksiat kepada sang khaliq Allah Azza wa Jalla. Jadi oleh sebab itu kita berharap mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah, bangsa Indonesia ini, pemimpin yang betul-betul memperjuangkan hak rakyat dan masyarakat Indonesia ini. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.